Ya, saya teringat ya, beberapa tahun yang lalu di bulan Ramadan bulan 1, sahabat ya, tahun 2000, selesai saya menunaikan ibadah puasa, besok mau hari raya Idul Fitri, di situ saya terima Tuhan, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Ya, itu tanggal 7 bulan 1 tahun 2000, sahabat. Itu bulan Ramadan. Ya, saya cukup berbahagia sekali, sahabat ya, di mana ketika kita bisa mengenal keselamatan yang benar. Nah, kali ini saya akan mengutip sebuah video. Di dalam video ini Bunda Korla menyampaikan sebuah pernyataan yang tegas, di mana kita lihat ya sering terjadi perlakuan-perlakuan yang menurut kita rasanya tidak adil di bulan puasa ini. Ya, contoh seperti warung-warung yang ditutup, orang. Kericuhan tidak terhindarkan antara pedagang warung makan di Pasar Raya Padang dengan petugas Satpol PP. Razia warung makan yang tetap buka siang hari di bulan puasa mendapat perlawanan. Orang non-muslim itu susah cari makan karena dipersulit, sahabat ya. Nah, kita tonton dulu pernyataan dari Bunda Korla berikut ini. Jangan terlalu fanatik. Kalian teriak-teriak, ini nggak puasa, woi nggak puasa. Yang puasa itu kalian. Orang mau nggak puasa biarin. Agama dia, imannya dia. Ngapain kalian urusin iman kalian? Kalian mau puasa aja udah. Orang mau sekalipun tetangga kalian nggak puasa, bukan urusan kau. Kau mati, kau ditanyain nanti amal ibadahnya, bukan tetangga kau yang kau tanyain. Jadi kayak anak-anak, orang nggak puasa direcokin. Mentang-mentang kau puasa minta dihargai, minta dihormati. Orang makan salah. Namanya orang mau cari makan. Indonesia itu kan udah banyak negara. Indonesia itu sekarang dalam banyak pengangguran, banyak nggak punya lapangan kerja. Biarlah mereka mau jualan, cari makan, mau pulang untuk ngasih makan anaknya, untuk beli baju lebaran anaknya. Emang kau mau beli baju lebaran buat mereka? Yang puasa kan kau. Kenapa kau mesti recok dengan orang nggak puasa? Kecuali dia makan sengaja di depan kau, baru kau lempar pakai piring. Begitu. Tapi kalau dia sembunyi-sembunyi, dia makan, atau dia jualan makanan khusus buat orang yang nggak puasa, biarin aja. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, lakum dinukum waliyadin. Jalankan agamamu, jalankan agamaku. Begitu. Kita sama-sama orang muslim. Kita sama-sama menjalankan ibadah puasa. Kalau dia nggak jalankan ibadah puasa, itu bukan urusanku. Dia punya otak. Kalau dia mau puasa, silahkan. Nggak mau sudah. Puasa kan bukan buat diri kita, buat Tuhan. Nah, itulah videonya, sahabat ya. Kita sudah mendengar bersama-sama. Bunda Korla ini seorang muslim, sahabat ya. Tetapi dia berani menyampaikan sebuah kebenaran. Karena apa dia sampaikan itu? Karena sudah sering terjadi, sahabat. Karena dia melihat dan merasakannya. Kalau dia tidak pernah melihat, dia tidak pernah merasakannya, tidak mungkin hal itu dia katakan. Makanya kalau ada orang berkata, mana ada begitu, mana ada begitu. Itu yang ngomong begitu, saudaraku, yang mungkin tinggalnya di daerah mayoritas Kristen, mungkin ya. Nah, tetapi saudara lihat, saudara. Di akhir-akhir ini, hal seperti ini membanggakan bagi mereka. Dulu, waktu saya masih di sebelah ya, masih di agama lama, tahun-tahun 80-an, 90-an, sebenarnya tak ada begini, saudara. Yang tak ada, saudaraku. Memang, pernah dulu kejadian ya, tahun 97 gitu ya. Di daerah saya, kalau daerah saya ini memang agak keras, saudaraku ya, tentang agamanya itu ya, agak ketat lah. Jadi dari Sumatera Utara, orang bawa mobil terus ngerokok sambil bawa mobil, sahabat. Jadi pas sampai di kotanya itu, wah, dikejar, sahabat. Dikejar. Di apa namanya, saudara? Digebukin, dimarahin, sahabat. Wah, habis, saudaraku, mobilnya, dan drivernya hampir kehilangan nyawa. Cuman pada masa itu belum ada media sosial ya. Jadi tidak tahu kita berita. Tapi saya merasakan dan melihat sendiri, sahabat, bagaimana orang itu dianiaya karena merokok di bulan puasa. Jadi semakin hari, semakin tahun bertambah-tambah, saudara ya. Kita melihat mereka sering mempertunjukkan bagaimana mereka ini bangga beribadah. Menunjukkan bahwa kami ini loh, kami satu-satunya orang yang berpuasa, begitu. Sangka mereka, agama mereka lah satu-satunya yang melakukan ibadah puasa. Ini kan kekonyolan, sahabat. Semua agama yang ada di dunia ini ada puasanya. Saudara jangan bilang Hindu tak ada puasa, Buddha ada puasa, sahabat.
Konghucu itu ada puasa. Siapa bilang tak ada? Saya sudah bertanya kepada pemimpin agama dari yang saya sebutkan. Bahkan dukun untuk mendapatkan ilmu yang semakin tinggi, puasanya aku semakin kuat. Sahabat. Nah, puasanya ada. Setan pun ada puasanya. Iya. Ibadah ritual setan itu kan pemujaan kepada roh-roh itu ada puasa. Sahabat. Bukan hanya di setan-setan, tapi ritual kesehatan juga, saudara. Iya, kalau saudara mau operasi gitu kan, nah, ada puasa juga. Jadi di medis pun ada puasa. Jadi puasa ini bukan membanggakan satu agama. Oh, agama kami yang puasa. Iya, kenapa saudara diketahui orang bahwa agama saudara puasa? Ya karena saudara umumkan, saudara kasih tahu kepada banyak orang. Kalau agama lain kan tidak dikasih tahu. Contoh kayak orang Kristen. Di gereja saya itu Jumat Sabtu itu puasa. Nggak pernah ngomong-ngomong sahabat. Mau makan pun di depan kita, buka rumah makan tak pernah. Kita keberatan. Gitu loh saudara. Iya. Orang Kristen puasa Ester pun ada 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Di hari-hari biasa begini. Rumah makan buka semua itu tak pernah tergoda sahabat. Namanya puasa itu, Alkitab menjelaskan puasa itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita berpuasa jangan mendesak para budak-budak kita. Itu kata Alkitab. Jangan kita menunjukkan kepada orang bahwa kita ini lagi lesu. Minyakilah rambutmu, kata Alkitab. Iya, banyak nasihat-nasihat cara-cara berpuasa di orang Kristen supaya kita itu berpuasa tidak diketahui oleh orang. Makanya puasa orang Kristen itu ya tak boleh orang tahu sama. Ya, kalau ditanya, nah gitu saudaraku, kalau ditanya ya kita kasih tahu lah, nggak mungkin kita bohong kan. Tapi kalau kita bilang aku puasa, apalagi kita umumkan lagi, kami besok dari gereja GBI, dari gereja HKBP, dari gereja Katolik akan puasa 3 bulan lamanya. Kita umumkan di televisi. Apa yang dilihat manusia, saudaraku, tidak dilihat oleh Allah. Apa yang tersembunyi di mata manusia, apa yang tersembunyi, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Makanya puasa bagi kebanyakan agama lain biasa, saudara. Biasa. Tidak heran sebenarnya orang dengan puasa ini, saudara. Makanya kalau ada mualaf berkata, ada yang dari Kristen itu beberapa itu, bahkan ada pendeta ya, kenapa kamu mualaf? Saya terpesona dengan puasa. Nauzubillahi min dzalik. Ternyata itu orang Kristen tak pernah puasa, sahabat. Memalukan. Kristen apa itu? Orang Islam ada nggak yang tak pernah puasa? Ada. Dulu teman saya itu sering tak puasa, sahabat. Kami sebut dia itu puasa sebalik pewo. Artinya puasa di belakang periuk. Kenapa, saudaraku? Dia ngomong ke orang puasa tetapi dia makan. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Tanggapan seorang Ibu Korla tentang oknum-oknum Islam yang merasa dirinya berpuasa lalu menyerang dan menutup paksa warung-warung rumah makan yang ada di pinggir jalan. Dan Ibu Korla dengan tegas mengatakan bahwa agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Artinya apa? Imanmu adalah imanmu, imanku adalah imanmu. Engkau boleh berpuasa, tetapi jangan engkau hakimi orang yang tidak berpuasa. Karena ke surga itu, ya, itu pribadi kita masing-masing. Engkau nanti suatu saat meninggal dunia, engkau yang akan menanggung akibat dari setiap perbuatanmu. Dan orang lain juga hal yang sama akan menanggung setiap perbuatan mereka. Dan di samping itu, Bunda Korla juga menambahkan bahwa mereka itu kan cari makan untuk membeli katakan baju lebaran bagi anak-anak, bagi keluarganya. Ya, tentunya mereka harus bekerja. Jadi kita sebagai orang yang berpuasa, jangan ya memaksa mereka untuk menutup warung ataupun untuk berhenti dari pekerjaan itu sendiri. Ini namanya penindasan. Sekali lagi, dari apa yang disampaikan oleh Bunda Korla, ini memberikan pengertian kepada kita bahwa dalam beragama kita harus cerdas, ya. Karena saya berpikir, ya, kalaulah kita berpuasa dengan cara diketahui oleh orang, dengan cara pamer kepada orang, ya, apa kata Alkitab tentang hal itu? Ya, firman Tuhan katakan kalau kita berpuasa seperti yang dikatakan oleh JDP Channel tadi, ya, minyakilah rambutmu, cucilah mukamu, jangan diketahui oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Engkau yang melakukannya dengan tersembunyi, maka Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu dengan cara tersembunyi. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bang JDP Channel tadi, bahwa semua agama mereka punya puasa.
seperti agama Buddha, khususnya agama Kristen, Katolik. Mereka punya ritual yang namanya puasa. Tetapi mereka tidak pamer-pamer akan hal itu. Karena Alkitab mengajarkan bahwa dalam berpuasa itu, ya kita harus menjauhi juga yang namanya kekerasan. Seperti itu dia tadi menutup warung makan, itu adalah salah satu kekerasan, menindas orang. Dan dalam berpuasa itu, kita harus merendahkan hati kita. Kita tidak boleh pamer sana, pamer sini, baru viralkan, saya sedang berpuasa. Nah, itu Alkitab katakan tidak ada lagi upah bagi mereka, sebab pujian sudah datang dari manusia kepada mereka. Sedangkan kita yang melakukannya dengan tersembunyi, diam-diam, kecuali ada orang bertanya, ya kita kasih tahu, ya jangan sampai kita berbohong. Maka firman Tuhan katakan, kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita pelajaran penting, dan video ini boleh mengedukasi. Tuhan memberkati. Salam.